Tes. Suara saya kedengeran, teman-teman? Suara saya jelas? Sejarah Jelas ya? jelas. Oke, oke. Oke, kita mulai aja lah. Nanti sambil tunggu yang lain masuk. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya buat teman-teman. Jadi hari ini kita ada kelas online. Nah, kemarin itu terakhir kita bahas mengenai Incoterm ya. Jadi sebenarnya Incoterm ini nanti ada kemarin ada itu ya, ada soal Incoterm yang belum kita bahas ya. Kalau nggak salah soal pilihan ganda ya. Nanti kita coba bahas di sesi kedua ya untuk jawabannya. Jadi hari ini eh, saya mau bahas mengenai kepabeanan. Jadi kemarin itu kita membicarakan impor secara umum, tapi ini kita membicarakan impor secara khusus. Bagaimana sih kalau impor tuh mekanismenya kalau di pelabuhan seperti apa gitu. Kalau ada barang masuk seperti apa. Nah, nanti kita bahas secara kepabeanannya. Sebetulnya kalau dalam mata kuliah bisnis internasional ada juga sih mata kuliah khusus mengenai kepabeanan. Itu satu semester sendiri ya. Kalau kita bahas kepabeanan itu ada satu semester sendiri. Bahkan ada sertifikasinya ya. Kalau kita mau ikut PPJK itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi kita belajar tentang kepabeanan. Jadi ahli kepabeanan. Itu kalau kita punya ijazah itu ya kita bisa sebagai buka buka perusahaan kepabeanan bisa kita juga nanti ijazah kita bisa dipakai untuk perusahaan jasa kepabeanan bisa dipakai. Jadi yang mengeluarkan ijazahnya nanti dari Kementerian Keuangan ya. Mungkin kalau yang kalian pernah tahu ada khusus PPJK namanya. Ini ya. Oke, jadi materi materi udah tampil ya. Kelihatan ya tampil. Ya, gimana materi udah kelihatan teman-teman? Suaranya nggak ada gitu. Sudah Pak, sudah kuliah. Suara saya agak ini soalnya. Oke, jadi kalau kita lihat di pelabuhan ada beberapa pihak yang terkait. Ya. Sebetulnya banyak, ini cuma saya sebutkan hanya beberapa aja ya. Jadi ada terminal operator yang menghandle di pelabuhan, bagaimana bongkar muatnya, bagaimana sistemnya semua ada di Bea Cukai ya. Nah, di pelabuhan ada khusus bagian terminal operator. Nanti juga ada administrator pelabuhan. Administrator pelabuhan ini yang mengatur ini juga ya, tata kelolanya. Biasanya ini ada di Kementerian Perhubungan. Ya. Kementerian Perhubungan ini nanti ada juga sebetulnya ada bagian lagi namanya Syah Bandar. Ya. Syah Bandar itu nanti ada juga PPLP. Ya, orang bilang sih polisi air ya. Kalau di pelabuhan dibilangnya polisi air, PPLP. Jadi yang mengawasi apa di pelabuhannya ya. Kalau Syah Bandar itu yang menentukan ini. Jadi kalau misalkan ada kapal yang mau datang, itu kapal ini parkirnya di mana, parkirnya di sebelah sana atau sebelah sini, itu Syah Bandar yang menentukan. Makanya nanti kita lihat bahwa kapal yang mau datang ke Indonesia, baik itu melalui udara atau melalui laut, maka dia harus lapor dulu ke pihak pabean. Supaya apa? Supaya nanti pihak Syah Bandar itu bisa menempatkan kapalnya di mana nih? Apakah parkir di sini atau parkir di sini? Karena kan bobot mati kapal itu beda-beda ya. Jadi kalau semakin bobotnya panjang atau berat, maka dia butuh kedalaman. Nah, itu yang tahu itu Syah Bandar. Oh, ini kalau kapal bobot ini di kolam sana gitu. Di daerah sana dia bisa ini bisa apa diatur. Begitu juga dengan pesawat udara. Kalau pesawat udara itu kan macam-macam ya. Ada pesawat kecil, ada pesawat besar kayak Boeing 707 atau Jumbo. Nah, itu kan landasannya beda-beda. Maka sebelum datang harus diatur dulu. Ini landasnya kemana dulu nih? Karena landasan eh, untuk pesawat itu beda-beda ya. Kalau pesawat besar kayak Jumbo kayak tadi Boeing, maka dia landasan pacunya tentu lebih ini ya, lebih kuat. Karena kalau bukan ukurannya nanti bisa begitu pesawat mendarat itu kan langsung hancur itu aspal ya. Nggak kuat karena bukan beban pesawatnya lebih berat. Itu semua sudah diatur ya, makanya nggak sembarangan kalau orang mau mendaratkan pesawat itu dia harus lapor dulu ke pihak otorita.
otorita bandara. Nah, kalau laut itu ya otorita eh, pelabuhan atau kita bilang Syah Bandar ya. Terus ada Pelindo, mungkin kalau Pelindo kalian sudah tahu di Tanjung Priuk ya. Ini badan yang untuk mengelola juga peralatan, perlengkapan ya, jadi kegiatan di pelabuhan. Terus ada PBM, perusahaan bongkar muat. Perusahaan bongkar muat ini biasanya untuk membantu memuat barang dari atas kapal atau menurunkan barang dari atas kapal. Itu perusahaannya namanya PBM kita bilang. Nah, kita biasa kalau menaikkan barang ke atas kapal itu kita pakai jasa mereka. Jadi mereka punya kren, punya alat untuk menaikkan kapal, ada namanya sling laba-laba. Kalau kita bilang tuh ya di apa kayak bentuk tas laba-laba ya. Itu mereka punya semua peralatan. Jadi maka kita harus menggunakan jasa mereka ya. Ada pengusaha TPS. Kalau pengusaha TPS ini untuk kalau kita mau begitu keluar barang, kita belum tahu mau ditaruh di mana nih, atau ditaruh di pabrik atau gudang gudang tertentu, maka kita bisa ada namanya TPS, bukan tempat pemungutan suara ya, tempat penimbunan sementara. Jadi ini ada diatur, ada punya bea cukai, ada TPP nanti ya, ada tempat bea cukai, ada pihak swasta di Tanjung Priok itu banyak ya, pergudangan ya. Tadinya. Nah terus yang bea cukai, kalau bea cukai kalian sudah tahu pasti ya. Bea cukai ini nanti sebetulnya di lembaga pelabuhan itu ada tiga lembaga menjadi satu. Namanya CIQ, Custom, Immigration, Karantin. Mungkin kalau di bandara juga ada ya. Mungkin ada pernah lihat ya teman-teman. Ada kantor yang namanya tulisannya CIQ, CIK, CIQ. Ada pernah lihat? Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat kalau di bandara. Ada yang pernah lihat? Tulisannya CIQ, CIQ ya. Itu biasanya di bandara tertentu ada pasti ya. Kalau nggak salah waktu itu saya di Bandara Malang atau mana itu di dekat pintu masuk tuh ada kantor CIQ. Nah ini tiga lembaga menjadi satu. Jadi custom, immigration, karantin. Jadi nanti kalau yang datang itu orang dia bawa barang maka ditangani oleh custom. Kalau dia untuk apa bukti izinnya untuk perorangan kan harus ada imigrasi, paspor, untuk pengurusan paspor, untuk pengurusan visa, maka imigrasi yang bertindak. Nah, kalau orang itu bawa hewan atau bawa tumbuh-tumbuhan, maka immigration yang bertindak. Jadi tiga lembaga ini menjadi satu, tergantung kepentingan orang itu datang. Orang itu datang misalkan kalau orang itu bawa barang pribadi, kan dia harus dilihat juga barangnya. Contoh mungkin kalau kalian jalan-jalan naik pesawat ke luar negeri kan eh, sebelum berangkat kalian disuruh ngisi daftar isian ini ya, barang bawaan apa nih, misalkan bawa komputer, bawa laptop, pernah nggak? Ada yang pernah kalian diisi form tertentu yang isiannya kalian bawa apa aja? Ada yang pernah isi? Ada yang pernah isi? Mungkin teman-teman Belum pernah, Pak. nggak pernah ya. Nanti mungkin kalau kalian mau jalan-jalan, kalau ke Singapura atau kemana, nanti kita suruh isi namanya isiannya itu kita bawa apa aja. Bawa laptop satu, bawa HP satu disebutkan. Tapi jangan bohong ya, karena nanti ketahuan ya. Kita jujur isi bawanya. Kan ada aturannya. Jadi itu namanya custom declaration. Jadi the custom declaration. Jadi kita isi. Jadi kalau begitu kita balik dari Singapura waktu ngisi kita bawa laptop satu ya. Ternyata kita bawa laptop dua kan ketahuan. Oh berarti ini kamu satu beli nih. Nah itu nanti bea cukai yang bertindak. Kalau harganya di atas toleransi maka dikenakan bea masuk. Ya kan ada kalau kita bawa 1.200 dolar maka dibebaskan dari bea masuk. Tapi kalau di atas 1.200 maka kita dikenakan bea masuk. Contoh misalkan kita bawa laptop harganya 1.500. Dibebaskan itu 1.200. Maka 300-nya kelebihannya kita harus bayar bea masuk. Jadi jangan kaget kalau kita bawa dikenakan bea masuk nih bayar ya. Ya karena harga kita melebihi dari nilai yang dibebaskan. Kalau rokok itu sekitar 250 batang. Jadi kalau kita bawa, dihitung nih kita bawa 300 batang, maka 50-nya diambil bea cukai, di disita. Jadi kita hanya boleh bawa 250 batang. Kalau Blok ka- malu tolol. kalau cerutu itu sekitar 100,
100 batang ya. 100 batang cerutu nanti kalau kita bawa cerutu lebih dari situ maka diambil. Kalau minuman itu 1 liter. Jadi kalau kita bawa 2 liter ya 1 liternya diambil. Jadi ada kan peristiwa orang bawa 200 liter daripada rugi 100-nya diminum dulu deh. Sebelum keluar bandar dihabisin dulu. Jadi dibawa 100. Nah itu ada pernah kejadian tuh orang mana tuh waktu itu dia. Itu. Jadi ada batasannya ya. Dan nanti kita sebenarnya ada nanti perhitungan tersendiri. Bro. Ya. Nah, kalau hewan atau tumbuh-tumbuhan maka kita nggak langsung bisa masuk. Nanti imigrasi yang karantin yang akan yang akan ditahan dulu. Oh ini tumbuhan kita harus dikarantina dulu, harus dicek apakah nanti mengandung virus atau tidak ya. Maka dia harus cek dulu. Nah, jika tidak ada ini, tidak ada virus atau apa, maka baru boleh dikeluarkan. Makanya kan sejak COVID ini lembaga karantin jadi terkenal ya. Padahal sudah dulu dari dulu ada lembaga karantin, cuman begitu COVID eh, apa baru orang ada lembaga karantina. Jadi karantina bukan cuma tumbuhan aja, hewan, tapi manusia juga ya, karena gara-gara COVID tadi. Memang awalnya itu manusia. Dulu zaman dulu itu sejarahnya penyakit TBC atau kolera itu kan dari Afrika atau penyakit dulu namanya eh, AIDS ya, penyakit AIDS itu kan ada orang yang dari luar negeri ke suatu negara ternyata dia punya membawa virus AIDS. Akhirnya dia berhubungan dengan cewek setempat, akhirnya tertular. Akhirnya lama-lama terjadi sedikit ternyata dari negara ini. Maka itulah tujuannya lembaga karantina supaya tidak menyebarkan virus, baik itu hewan atau tumbuh-tumbuhan, ya. Termasuk orang juga ya. Oke, itu ya. Jadi gini. Jadi ini proses untuk pengelolaan barang impor di pelabuhan ini dimulai dari rencana kedatangan sarana pengangkut atau kita bilang RKSP. Jadi RKSP itu ditujukan untuk kapal yang datang ke Indonesia tetapi sifatnya tidak rutin. Maka dia harus melaporkan rencana kedatangannya sebelum kapalnya sampai Indonesia, sampai Tanjung Priok misalnya. Maka dia melaporkan. Melaporkannya lewat apa? Sekarang sudah ada sistem, sudah ada online, sudah ada sistem EDI. Maka dia melaporkan, namanya RKSP. Atau formulirnya kita kita bilang BC10 ya, RKSP. Kalau dia rutin, kalau dia tidak rutin, tapi kalau dia datangnya rutin, misalkan kapal datang seminggu 3 kali hari Rabu Kamis, maka dia lapornya cuma sekali seminggu, ya, namanya JKSP atau jadwal kedatangan sarana pengangkut, ya. Tapi kalau tidak rutin, dia namanya RKSP, rencana kedatangan sarana pengangkut, gitu ya. Bedanya itu antara apa? Antara JKSP dan RKSP. Nah, dia melaporkannya dalam bentuk apa? Nanti melaporkannya dia eh, bendera kapalnya apa, jumlah barang yang dibawa apa, penumpangnya siapa, terus pokoknya tentang bobot matinya berapa, jenis kapalnya apa, itu dilaporkan sama mereka ke pihak pabean sini. Tujuannya tadi, jadi Sabandar bisa mengatur kapal ini nanti sandar di mana, kapal ini harus diapain gitu. Jadi dia melaporkan dulu, paling tidak sebelum sampai ke pelabuhan. Kalau jarak tempuhnya kurang dari 24 jam. Misalkan kalau pesawat dari Singapura kan ke Jakarta nggak sampai 1 jam. Maka sebelum dia datang sudah harus lapor. Tapi kalau kapal laut dari Amerika kan bisa sebulan ya. Mereka paling tidak tuh 1 minggu atau 1 hari sebelum nyampe ke pabean maka dia harus lapor. Ini namanya RKSP atau JKSP. Ya, formulirnya namanya BC10. Nah, kita bilang itu B10 ya. Ininya. Itu baru rencana ya. Belum nyampe ke pelabuhan. Nah, setelah sampai ke Tanjung Priok misalkan ya, begitu sampai maka dia kalau melakukan pembongkaran, dia selain RKSP atau JKSP tadi ditambah dengan manifest. Ya. Jadi RKSP, JKSP ditambah dengan manifest.
Manifest itu nanti dia melaporkan eh, stowage plan. Stowage plan itu dena kapal. Dena kapal itu seperti apa, mana ruang nahkoda, mana ruang ini. Dia melaporkan ke pihak pabean supaya nanti pada saat pemeriksaan pihak bea cukai atau imigrasi atau karantin mereka bisa bisa lihat, oh saya mau periksa ruang ini, saya periksa ruang ini. Jadi mereka dapat sebelumnya. Begitu mau bongkar dapat stowage plan tadi, terus dapat juga laporan eh, perbekalannya, termasuk senjata api, termasuk narkoba dilaporkan ya. Karena kan kapal juga bawa senjata api ke untuk kenapa? Untuk kaptennya kan mereka dilengkapi dengan senjata api. Kalau nanti di apa tengah laut ada bajak laut, jadi mereka dipersenjatai juga. Terus kalau untuk narkoba biasanya tujuannya kalau di tengah laut ada kecelakaan atau orang kecelakaan itu kan mereka kalau nggak ada dokter kan harus supaya tenang ya dikasih narkoba dulu bukan untuk dipakai karena untuk itu tadi kebutuhan mendadak supaya dia tenang maka dikasih narkoba nanti begitu sampai pelabuhan tujuan baru ditangani secara medis. Nah, itu ya, jadi pada saat dia datang maka melampirkan ditambah tadi dengan manifest. Tetapi kalau kapal itu datang ke Tanjung Priuk nih itu dikasih waktu 24 jam. Jadi misalkan kapal datang Tanjung Priuk dia tidak ngapa-ngapain ya, cuma sandar aja. Artinya cuma datang sandar, nah nanti dikasih waktu 24 jam sama pihak pabean. Kalau dalam 24 jam tidak melaporkan manifest tadi ya, manifest itu namanya BC11. Tapi kalau RKSP kan BC10, kalau manifest itu BC11 namanya. Kita bilang BC11. Maka dia kalau 24 jam tidak melaporkan manifest, maka kapal itu harus segera meninggalkan Tanjung Priuk. Gitu. Jadi dikasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau dia tidak melaporkan apa-apa, suruh keluar lagi. Tapi kalau dia mau melakukan pembongkaran, maka dia melaporkan manifest tadi ya. Ditambah mereka namanya kalau kapal itu tanda dia mau bongkar, itu turun jangkar. Biasanya kalau kita lihat kapal begitu mau sandar, dia mau bongkar, maka jangkarnya diturunin. Tapi kalau selama dia belum menurunkan jangkar, dianggap belum ada pembongkaran. Tandanya itu, tandanya kapal itu mau pembongkaran dia biasanya nurunin jangkar. Ini ini contoh ini ya, contoh apa? Contoh RKSP, RKSP, JKSP. Nanti ini ada contohnya ya. Bersama ya. Makanya isinya ada nama kapalnya, ada GRT, ada GRT itu gross register ton. Jadi bobot bobot mati kapal tersebut berapa ya? Supaya tahu nanti dia kedalamannya seberapa supaya pihak pelabuhan nanti tahu harus dia mau ini kemana, harus ke apa eh, parkirnya di mana ya. Ini ya. Eh, terus ada juga LOA. LOA ini eh, panjang kapal ya. Jadi panjang kapal itu berapa, beratnya berapa. Nanti ada draft depan, ada draft belakang. Ini adalah ininya ya, rancangan kapal. Ada bendera, ada nomor register. Ya, siapa nih? Berisik banget. Nggak dimatiin siapa nih? Polisi, polisi. Hah? Siapa sih yang ngomong? Chelsea. Oh, Mana nih? Chelsea. Nggak denger deh. Nggak denger. Ya, oke, oke. Jadi itu. Jadi ada bendera, nomor register, nama pengangkut, ada pelabuhan asal. Jadi dia laporkan ya kedatangannya. Kalau nanti nggak jadi datang nggak masalah. Yang penting udah lapor dulu. Tiba-tiba kapal itu nggak jadi sandar di Indonesia, ya nggak masalah. Tapi yang penting dia sudah melaporkan dulu. Nanti kalau dia tidak jadi, bahwa ada pembatalan bahwa dia tidak jadi datang ke Indonesia. Nah ini RKSP dan manifest tadi ya, saya bilang tadi ya. RKSP dan manifest. Manifest itu apa sih? Manifest itu tadi isi kapal ya. Kalau dia datang ke Indonesia namanya inward manifest. Kalau keluar adalah outward manifest. Sama itu berlaku untuk angkutan laut, angkutan udara, ya ini. Tapi kalau angkutan darat sih nggak perlu ya, karena dia langsung mobilnya langsung datang aja ke ini, ya, ke stasiun. Nah ini contohnya ini ya, inbound atau outbound manifest ya ini. Jadi ini isinya nanti
semua isi kapalnya ada di sini. Makanya kalau orang tahu siapa sih pengirimnya ada di manifest. Baik, biasanya kalau orang-orang kargo nih mau cari konsumen, mereka bayar manifest beli manifest dong, supaya dia tahu isinya siapa aja nih yang mau datang barang. Jadi dia bisa hubungin satu persatu untuk apa? Untuk kasih penawaran. Itu orang marketing itu sih ininya. Jadi cuma contoh aja ya bahwa ini apa isinya apa aja. Nah, terus kalau dia sudah datang maka dia akan membongkar atau di apa atau dia jalan lagi kapalnya. Nanti ada tujuan impor. Kalau dia bongkar maka tadi segera terus izinnya untuk bongkar. Kalau dia bisa bongkar di tempat maka dia bisa bongkar di tempat. Atau kalau dia mau bongkar di luar pelabuhan itu dia bisa untuk bongkar di pelabuhan gitu ya. Terus untuk tujuan impor nanti ada berbagai ini ya, ada berbagai tujuan. Jadi kalau orang mau mengimpor barang, tujuannya apa bisa kita lihat nanti di eh, formulirnya, bisa juga dilihat di karakteristik izinnya. Jadi untuk satu ini kita mengimpor barang untuk dipakai. Kalau untuk dipakai ini berarti saya mengimpor barang itu untuk dipakai sendiri atau juga untuk dijual ke orang lain. Itu masuk kategori dipakai, ya, impor dipakai untuk tujuan sendiri atau dijual ke orang lain. Jadi sesuai prinsip pembayaran berlaku bahwa suatu barang diakui sebagai barang impor apabila telah dimasukkan ke dalam daerah pabean suatu negara, ya. Barang impor jadi kalau kita mau mengimpor barang, misalkan kita sudah bikin PO, sudah niat mengimpor barang dan sudah booking barang kapal itu sudah jalan, maka secara undang-undang kita berhutang bea masuk kepada negara gitu. Jadi udah otomatis bahwa kita punya hutang bea masuk kepada negara. Maka begitu barangnya sampai, maka kita harus bayar bea masuk. Kalau belum bayar, kita belum dibilang mengimpor ya. Jadi dibilang mengimpor itu kalau kita sudah melunasi. Nanti kita menghitung biaya masuknya ya. Ini ya, nanti ada hitung-hitungan untuk menghitung biaya masuk bagaimana. Ya, oke. Untuk impor dipakai ada beberapa mode tapi ada barang pindahan, ada barang impor sementara. Nah, ini ya barang impor yang melalui jasa titipan ini biasanya kayak DHL, FedEx, ya, ini biasanya pakai kurir. Terus juga barang impor tertentu lainnya. Nah, kalau barang pindahannya ada orang yang di luar negeri, misalkan kuliah di luar negeri, bawa barang-barang sendiri, maka begitu pulang dia bawa barang pindahan. Atau TKI yang kerja di Arab itu kan biasanya begitu masa kerjanya berakhir, maka dia bawa barang sendiri untuk dibawa ke Indonesia. Atau kebalikannya, misalkan ada orang luar negeri yang bekerja di sini, terus begitu pulang mereka bawa pindahan. Jadi itu bisa impor, bisa ekspor. Nah ini formulirnya namanya PIBT. Kalau yang impor biasa jual beli namanya PIB ya. Gitu. Nah ini tadi yang saya bilang tadi, Custom Declaration atau BC22 ya, untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, maka kita biasanya ngisi yang namanya Custom Declaration. Pasti kita disodorin. Ini loh isi. Isinya barangnya bawa apa? Karena ada ketentuan ya. Kita bawa minuman berapa liter, bawa rokok berapa slot, ya, bawa tembakau berapa, juga bawa uang pun dibatasi. Uang itu kayaknya sekitar 100 juta apa ya. Jadi nggak boleh lebih dari 100 juta kalau bawa uang tunai ya. Itu ada ketentuannya ya. Nah, untuk barang melalui pos juga ada ya. Kalau pos itu nanti kalau sekarang itu minimal $3 ya. $3 itu sudah kena biaya masuk. Jadi kalau kita beli barang yang di atas $3 lewat pos maka biasanya ditagih. Tapi kalau kelebihannya bukan seperti tadi ya. Kalau barang penumpang kan kita 1.200, nilainya 1.500, selisihnya 300 kita dikenakan biaya masuk. Tapi kalau untuk pos minimal misalkan minimal ketentuannya $3. $3 bebas biaya masuk. Begitu impor $5, maka $5 yang dikenakan biaya masuk semuanya, bukan selisihnya. Itu bedanya barang impor lewat pos sama barang impor yang dibawa penumpang.
atau barang impor yang melalui apa pesawat atau apa. Makanya kalau itu sebenarnya dulu sekitar 70 dolar ya. Sekarang itu 3 Gak gue dolar. pikir tadi. Karena kan sekarang ini banyak orang yang beli online, impor online, makanya pemerintah menetapkan diturunin. Lama-lama jadi 3 dolar. Tuh, tujuannya supaya membatasi. Terus juga ada impor sementara. Nah, kalau impor sementara ini impor yang ditujukan bukan untuk jual beli, ya, tapi untuk bisa juga untuk dipakai, bisa juga untuk percobaan, bisa juga untuk di dalam rangka eksibisi. Misalkan ada pengusaha mobil, dia mau ikut pameran di JCC, mobilnya tipe baru. Nah, untuk supaya orang tertarik, dia kan apa, ambil ininya ya, prototipenya. Jadi dia diimpor prototipenya. Nanti begitu diimpor untuk pameran di sini mobilnya. Ya bukan untuk dijual, hanya untuk dipamerkan. Nanti begitu apa pamerannya selesai, maka mobil itu dikembalikan. Itu ya. Atau juga untuk misalkan dalam rangka apa olahraga. Ada orang ikut apa olahraga di Jakarta kayak PON apa, misalkan dia bawa peralatan sendiri, bawa alat olahraga sendiri ya. Kalau olahraga kuda kan dia bawa kudanya sendiri. Maka itu namanya impor sementara. Tuh. Atau tamu luar negeri kayak dulu kan Raja Arab datang ke Indonesia kan bawa perlengkapan sendiri sampai 1 kontainer. Nah, itu kan barang pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi sementara di Jakarta, dia datanginlah barang kontainernya. Nanti setelah dia ini pulang dibawa lagi. Banyak, sebenarnya banyak. Ada sekitar 23 kategori untuk barang-barang impor sementara. Mungkin kita kalau membahas ini nanti di mata kuliah kepabeanan sendiri karena ini apa tertentu ya. Tapi itu mungkin sekedar tahu aja itu. Jadi ada macam-macam. Ada untuk misalkan sirkus, pertunjukan sirkus kan dia bawa peralatannya, maka setelah sirkusnya selesai dibawa lagi. Kadang-kadang ada juga penyanyi luar negeri, dia mau konser di Indonesia. Nah, itu kan peralatannya bawa sendiri. Nah, itu kan diimpor juga ya. Maka begitu selesai konsernya, maka dikembalikan lagi. Ya, banyak macam-macamnya. Oke, jadi dasarnya yang penting ini impor sementara itu pada saat barangnya diimpor, maka begitu dikeluarin, begitu dibalikin lagi harus sama ya, nggak berubah, tidak berubah bentuk, tidak mengurangi bentuk. Contoh tadi, tadi orang itu mengimpor mobil untuk dipamerkan, mobilnya dalam keadaan lengkap ya, mesinnya ini semuanya lengkap. Begitu dipulangin, bannya nggak ada ya. Misalkan bannya nggak ada, dua, maka pihak bea cukai akan ngitung. Ini bannya harganya berapa harus bayar. Karena waktu dia masuk dalam keadaan lengkap, dalam keadaan utuh. Ya, maka begitu keluar juga harus dalam keadaan utuh ya. Tapi kalau cuman misalkan tergores itu nggak dihitung ya. Tapi kalau dia ada yang hilang, maka sama bea cukai akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Makanya begitu kita mengimpor sementara, maka kita harus bayar jaminan ke bea cukai. Jaminannya berapa biaya masuknya kita bayar. Itu ya. Nah, itu paling jangka waktu 5 tahun, 3 tahun, boleh diperpanjang. Terus ada TPS nih untuk apa untuk kalau kita tadi ya kalau kita mau masukkan ke suatu gudang sementara maka bisa dimasukkan ke TPS, tempat penimbunan sementara. Ada juga tempat penimbunan pabean, tempat penimbunan berikat. Nah, tempat penimbunan berikat ini ada gudang berikat, kawasan berikat, TPPB ya, toko bebas bea, tempat lelang berikat. Daur ulang ada pusat, sekarang kita kenal kan pusat logistik berikat ya. Ini semua pakai fasilitas semua ya. Terus ada juga TPP, tempat penimbunan pabean. Nah, ini yang disediakan oleh pemerintah. Kalau nanti ada barang dibongkar, ternyata pemiliknya misalkan pada saat diimpor pemiliknya kabur. Biasanya kadang-kadang kan ada juga orang impor itu nakal, dia importirnya sebenarnya barangnya tidak ada persyaratannya. Jadi begitu masuk ke Indonesia, dokumennya dia tidak ada, persyaratannya tidak ada, biasanya orang itu kabur ya. Nah, itu biasanya bea cukai akan kasih toleransi, biasanya sekitar
3 bulan pertama masih di apa di pelabuhan, nanti 3 bulan kedua dimasukkan ke gudang luar pelabuhan, nanti 3 bulan selanjutnya masukkan di gudang ini tadi sebagai dianggap sebagai barang yang tidak dikuasai, ya, maka dia dikuasai oleh negara dan barang ini menjadi milik pemerintah. Biasanya sebelum dilelang pun si importir tetap apa dikasih surat sama bea cukai bahwa ini barangnya mau dilarang, mau mau segera ditebus atau enggak ya. Kalau misalkan dari importir tidak ada action juga, maka barang itu akan dilelang. Kenapa dia dilelang? Ada yang tahu kenapa dilelang? Karena nggak ada yang ngambil barangnya ya, Pak. Eh, bukan itu juga. Oh, Yang emang ada yang ngambil bener. Karena apa tadi? Kan pada saat orang itu impor barang, dia kan harus bayar bea masuk. Dia punya hutang bea masuk. Ya, kalau dia nggak ditebus barangnya, berarti kan biaya masuknya nggak dibayar. Nah, maka untuk membayar biaya masuknya, maka barang itu dilelang oleh bea cukai. Gitu. Supaya nilai itu tadi untuk membayar biaya masuknya dia. Gitu. Cuman kalau di Indonesia nih, ini bukan saya yang ngomong, ngajarin ya. Jadi kadang-kadang importir yang nakal begitu. Begitu dia impor barang, ah udah saya diemin aja dulu. Didiemin dulu begitu. Disuratin apa bea cukai didiemin dulu. Begitu terakhir-terakhir, oh kalau ini mau dilelang nih sama bea cukai, udah didiemin sama dia. Dia cari info sama orang bea cukai. Nanti dilelangnya di mana sih? Oh nanti di sana di gudang ini, oke. Jadi begitu besoknya barangnya dilelang, kan harganya murah. Misalkan nilainya 100 juta, dilelang 50 juta, dibeli sama dia. Gitu kan beli murah. Itu rata-rata sih ada juga yang pinter begitu ya. Bukan saya ngajarin. Dan juga saya ngajarin. Jadi ada yang model gitu deh. Jadi dia tunggu dilelang baru ditebus sama dia. Karena dilelang itu murah ya. Gitu. Oke, ini dokumennya ya PIB Pemerintahan Impor Barang ya. Ini ada PIBK Pemerintahan Impor Barang khusus ya. Jadi kalau kita nilainya di atas $1.200, maka harus pakai PIBK sebagai barang kiriman. Terus ada lagi tadi diangkut terus. Diangkut terus ini adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran, ya, tanpa dilakukan pembongkaran, maka dia cuma numpang aja, numpang lewat, ya, berhenti sebentar. Sebetulnya tujuan akhirnya misalkan di Kalimantan, maka dia setelah itu jalan ke Kalimantan. Tapi tadi dikasih waktu 24 jam. Itu namanya diangkut terus. Kalau diangkut lanjut, dia bongkar dulu. Jadi dia bongkar tapi jalan lagi. Ya, kalau yang tadi diangkut terus tidak ada pembongkaran apa-apa. Tapi kalau diangkut lanjut ada pembongkaran baru dia jalan. Misalkan tujuannya tadi Kalimantan, tapi di Tanjung Priok dia nurunin barang. Setelah itu baru dia jalan lagi. Itu namanya diangkut lanjut. Ya, bedanya diangkut terus dan diangkut lanjut itu ya. Terus yang terakhir ini diekspor kembali. Jadi barang ini barang yang diekspor kembali terjadi karena tidak sesuai dengan pesanan. Saya pesan barangnya kualitas A, tapi yang datang kualitas B. Maka yang kualitas B saya pulangin dong. Ya, oke saya pulangin yang kualitas B sebagai reekspor. Nah, makanya bea cukai akan ngecek barangnya apa nih reekspor. Maka dia pasti diperiksa secara fisik sama bea cukai karena untuk mengetahui kejadiannya apa nih. Dia periksa nanti begitu datang yang aslinya pun diperiksa. Oh iya bener nih, ternyata memang ini salah kirim. Jadi itu mekanismenya supaya bea cukai tahu. Jangan-jangan takutnya kan dia ada pertukaran yang nggak wajar di situ ya. Itu ya. Terus ada juga karena tidak boleh diimpor karena perubahan peraturan. Tiba-tiba barang ini dari Amerika sebulan ternyata ada peraturan baru. Begitu sampai sini eh, tidak bisa diimpor lagi. Akhirnya ini bisa juga diekspor. Atau salah kirim, rusak, dan tidak memenuhi persyaratan impor yang telah disepakati dalam sales kontrak. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah apa sesi kedua. Ada yang mau tanya, teman-teman? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang tanya nih. Saya harus tanya. Kalau nggak ada pertanyaan, buat nanti bahan diskusi ya. Nggak ada pertanyaan?
Oke, oke kalau nggak ada yang pertanyaan berarti saya yang tanya ya. Nanti tolong dibahas untuk sesi kedua ya. Misalkan begini, tadi kejadian yang tadi ya. Ada seorang importir, tolong dicatat baik-baik ya. Ada seorang importir, dia mengimpor barang. Mengimpor barang, misalkan contohlah daging. Daging dalam bentuk segar ya. Impornya dari Spanyol. Dari Spanyol sampai Jakarta. Spanyol, Jakarta. Spanyol, Jakarta itu kan sebulan. Sebulan. Nah, tadi peristiwanya kayak tadi ya. Tiba-tiba eh, ada peraturan bahwa impor daging tidak boleh. Mungkin karena COVID atau karena apa, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan aturan bahwa impor daging dilarang untuk masuk di Indonesia. Wah, sedangkan ini kapal kan udah jalan, nggak mungkin kita ini dong, nggak mungkin balik lagi, gitu ya. Nah, begitu masuk ke Indonesia kan otomatis ini daging nggak bisa dikeluarkan, ya kan? Nah, kira-kira menurut kalian apa tindakan kalian untuk mengantisipasi ini? Kalau kita balikin lagi ini daging, tentu butuh sebulan lagi. Ya, tentu butuh waktu juga dong ya. Dan kita kan nggak mungkin minta ganti sama si kebetulan kita ini sudah bayar ke apa ke bayarnya sistemnya ini ya apa bayarnya sistemnya eh, langsung 100%. Kita jadi udah bayar langsung 100%. DP-nya 100% langsung ke si pembeli. Begitu barang datang seperti ini. Kan kita nggak mungkin minta kembali. Kalau kita komplain ke si si Spanyolnya, oh, ini ada peraturan begini, oh dia kan nggak tahu. Oh saya nggak mau tahu, itu kan di negara Anda, di negara kami kan udah yang penting kami sudah ngirim sesuai permintaan Anda. Kalau Anda minta ganti rugi ya bukan urusan saya lagi dong. Kan dia bisa berdalih seperti itu ya. Nah kira-kira solusinya apa yang bisa kalian ini apa untuk mengantisipasi seperti itu? Kira-kira gini pertanyaannya, jelas ya teman-teman? Oke, jelas? Nanti kita coba bahas di pertemuan kedua ya kalau ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan? Serius? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti kita teruskan di sesi kedua. Ya, nanti silakan dijawab, dipikirkan untuk jalan keluarnya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, ya. Oke, Salam Pak. ya, oke.